gue traktir makan. Jadi teman-teman harus saling mengingatkan. Ayo semangat, dikit lagi. Oke? Bisa ya? Oke, sekarang gue yang ngomong. Gue nggak pernah loh. Udah nangis. Gue nggak pernah bikin teks panjang seperti ini. Ya, ini bikinnya 3 hari jam 5 pagi. Bini gue masih tidur, gue udah kebangun, gue ketik-ketik. Karena pas malam kebangun, kepikiran baru gue tulis. Selama ini kan gue ngomong-ngomong aja. Cuma kemarin dengerin public speakingnya dari Susi, katanya harus terstruktur. Enok bilang, ini bagus buat orang yang nggak bisa ngomong, tapi bagus juga buat orang yang kebanyakan ngomong. Kalau gue kebanyakan ngomong, hobi gue ngomong. Jadi gue bikin guidance ya, speech. Tapi sebelum masuk ke sini, gue cuma mau bilang, nggak pernah kepikir loh ketemu teman segini banyak. Ya, gue masih ingat banget. Kayak tadi dibilang mimpi sama si Esra Manurung harus tinggi banget gitu ya. Jadi waktu itu Bu Nancy pun, mama gue sendiri, meragukan mimpi gue. Gue ditanya target, gue jawab mau target berapa, gue jawab 100 agent. Dibilang, dan ketinggian, kalau nggak capek, sedih. Gue turunin ke 88. Terus mau tahu jawaban dia? Dia coret 100-nya, dia tulis 30. Kamu bisa 30 aja sudah hebat. Terus gue bilang gak mau kalau 30 mah 88. Udah, kalau bisa lebih dari 30, mama kasih uang 10 juta. Dan di tahun itu gue 76 orang. Ya, gue pernah punya mimpi 100 orang. Masih ingat pada saat itu gue bikin pesta di kantor. Ketika tembus 100, masih ingat? Hah? Belum ya? Yang sudah lain siapa? Angkat tangan dong. Waktu itu pesta di kantor 100. Ika juga dulu. Oke. Boleh nggak kalau gue ngomong jangan pegang handphone dulu semua. Jarang-jarang nih. Ya. 76. Terus bermimpi pengen 300 tanggal 8 Juli. Gue posting di IG gue pengen 300. Gue posting fotonya film Spartan 300. Dan akhirnya tembus 300. 300-nya itu pas bapak gua ulang tahun tanggal 15 Februari 2023. Begitu 300, gua langsung tulis. Gua tuh pede banget 500. Begitu gua hit 300, gua yakin 500 tahun ini. Kentengan ya, dia gua tulis 600. Jadi udah 500, gua naikin lagi 600. Dan tahun depan 600 tadi Leni bilang kan merem aja dapat. Ya pasti. Dengan dia teman-teman pasti itu tercapai. Dan tahun depan gue mau 1000. Ketika gue 1000, kita adalah tim paling besar jumlah orang di Manulife Indonesia. Okay. The higher jumlahnya makin banyak, percayalah, negonya gue ke Manulife lebih tinggi lagi demi membantu teman-teman semua. Ya, jadi kalau kita makin besar, pasti nego ke kantor makin besar. Oke, betul ya. Ya, gue pernah bilang sama, gue pernah tadi dengerin Josephine ya, anak gue bilang, Daddy, you think this home is hotel? You go in the morning, go home in very late night. Lo hampir gak pernah ketemu anak gue, jujur aja. Digituin tuh ya, sakit loh. Lu kira rumah kayak hotel, gue masih ingat tuh kata-kata. Tapi gue lakuin ini buat siapa? Buat teman-teman semua loh. Sabtu gue masih kerja, berangkat pagi,
Ya, dulu gua waktu di FX ya, Johan datang sama Silvi. Gua mau bini gua datang, terus bini gua tuh ngomong, siapa yang datang? Jam 11 belum ada yang datang. Jam 12 nggak ada. Akhirnya untung Johan sama Silvi datang. Kalau nggak malu gua sama Susi. Ketiga. Untung kalau nggak gua diceng-cengin sama bini gua kan. Jadi kadang-kadang perjalanan seorang leader itu alone loh. Semua udah dapet pasangan? Gue belum loh. Nggak ada satupun yang nyamperin gue tadi. Ya, kadang tuh perjalanan itu sepi. Gue nggak bisa curhat sama siapa. Kadang mau curhat tuh gue mikirnya juga, ya gitulah ya. Jadi nggak ada yang nyamperin loh. Sedih gue tadi. Akhirnya ada. Saya keren ya. I watch you from now. Awas dapat. Awas. Kurang satu tuh nanti ya pas makan. Atau mau sama gue lagi? Bapak maju ya. Oke. Terus gue pernah bilang kerja kerasnya sekeras-kerasnya sampai Tuhan terharu. Bener? Masih ingat? Ada tambahan. Gue laki-laki sampai istri lu ngomel. Ya kalau istri lu ngomel artinya lu kerja udah keras. Bini gue ngomel seminggu 2 kali lah. Aman. Okay. Jadi gini, laki juga ngomel, oh ya Susi udah dimarahin waktu. Ya, tapi sekarang gue tanya teman-teman, sebetulnya apa sih sebuah arti kata sukses? Boleh gue direkam ya? Jarang-jarang dan tulis. Jadi apa sih arti kata sukses? Sukses atau kesuksesan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Kadang-kadang nggak selalu berupa materi, bukan berarti uang, bukan berarti kekayaan. Karena kesuksesan menurut setiap orang itu pasti berbeda-beda. Makanya tadi gue bilang, gelang ini nggak harus ditulis berupa pencapaian angka, target atau apa, tapi ya bisa berat badan, bisa pengen apapun ya, pengen lulus sekolah, pengen bisa S2, pengen bisa apapun lah, you name it. Karena setiap orang pasti beda-beda, tergantung pilihan masing-masing orang. Tetapi yang pasti kita nggak ada yang satupun yang pengen sampai kesuksesan itu dengan kualitas yang ala kadarnya, betul nggak? Siapa sih di sini pengen sukses cuma gitu-gitu aja? Nggak ada ya. Pasti pengennya tinggi kan. Dan kita nggak boleh, dan tentu gue yakin semua orang di Teen Gospel adalah orang baik yang nggak pengen capai sukses, capai mimpinya dengan menghalalkan segala cara. Gue masih ingat sekali waktu di MDRT kemarin ada satu pembicara, gue nggak tahu dari mana, dia bilang do the right thing. Berarti maksudnya do the right thing, lakukan dengan cara yang benar. Contoh, ngajuin MUHC, kalau dia ada sakit, ya declare do the right thing. Kenapa? Karena kalau nanti kita nggak do the right thing, kita tipu-tipu atau pakai segala cara, nanti itu akan bounce back ke kita. Tuh. Jadi kita rekrut juga yang benar, kasih tahu yang benar, sehingga nanti hasilnya juga benar. Setuju ya? Ya. Nah, saking panjangnya gue jadi bingung ya Pak. Jadi intinya sebuah sukses itu baru bisa dicapai, lu perlu dua tahap, dua hal. Yang pertama adalah waktu. Yang pertama adalah waktu. Gua pun perlu waktu buat mencapai ini semua.
Dan gue yakin semua orang perlu waktu. Esra Manurung baru bisa MDRT 16 kali berturut-turut di tahun keempat dia. Astuti bisa mencapai dia TOT Manulife yang paling top. Dia di tahun ke-7. Gue selalu bilang jangan pernah menyerah dan harus apa? Sabar. Ya. Pokoknya nggak boleh berhenti. Seperti kata Abraham Lincoln, you will never lose, you will never fail unless you quit. Boleh nggak janji sama gue satu? Semua orang yang hadir di sini nggak boleh resign, nggak boleh terminate. Di tahun depan 17 Oktober 2024, lu semua harus ada di sini lagi, ya. Min, nggak boleh resign, nggak boleh terminate, bersama selamanya. Min. Buah pun perlu masa panen, dia perlu waktu. Ada yang cepat, ada yang lama. Jagung katanya 3,5 tahun, padi 6 bulan, durian setahun, dan seterusnya lah ya. Jadi ketika teman kita lebih cepat, ya you don't stop, man, don't stop, serai, terus. Melia ngerekrut 8 orang, 8-8-nya terminate semua. Kalau dia sudah nyerah di awal, timnya nggak akan nyentuh 70 orang pada hari ini. 82, gue diprotes gitu. 82, 100 sampai Desember. Ya, 5 miliar. Dia mau bilioner, 1 billion. Kalau dia bisa 2 miliar, tim Surabaya minta ditraktir mana? Lataran Brome. Oke. Jadi 8 orang ditolak. Bukan ditolak, ya udah join. Kakak sendiri, ipar sendiri, temen SMA sendiri. Kayaknya semua. Baru yang ke-9 ketemu Pamela, 10 ketemu Anna. Beda sama Helen. Satunya Marika, 2-nya Melia. Satunya Melia, 2-nya Marika. 3 sampai 10 terminate semua. Lu bayangin kalau dia akhirnya berhenti juga di 6 dan 7, 8, 9 dan 10, dia udah nyerah, nggak mau lagi. Betul nggak? Tapi dia nggak pernah berhenti dan sekarang agentnya total 169. Oke, tersebar di Semarang, Surabaya, Jogja dan Jakarta plus Bali. Oke. Ya, jadi nggak boleh menyerah. Nia, lo nggak hitung nih, yang udah nggak ada. Ya, agentnya banyak sekali. Awalnya terminate semua, akhirnya ketemu Anindita, akhirnya ketemu Boy, dan ketemu yang lainnya. Ya, Ivan juga sama, Neni pun begitu, gua pun apalagi, banyak banget. Ya, tapi boleh nggak yang hari ini, yang hadir hari ini janji nggak boleh terminate, nggak boleh berhenti. Ya, awas kalau. Oke. Kedua, ini pertama kan waktu ya, udah pegel. Kedua, tidak ada satupun orang di dunia yang bisa sukses dengan usaha sendiri. Betul? Setuju ya? Nggak ada tuh. Semua orang pasti perlu bantuan orang lain. Ya. Steve Jobs aja waktu kerja di garasi dia sama teman SMA kok. Ya. Siapapun pasti perlu orang. That's why gua pun di sini, kita semua ada di sini sering dibantu Bu Nancy, betul? Sering dibantu sama sekretaris, betul? Thank you. Dibantu sama Manulifers, setuju?
ngajin underwriting apa ditolak, akhirnya bisa diterima, IU, OB juga. Terus teman-teman gaspol sendiri, kita perlu apa, kita tanya, pasti dijawab kan? Cross team juga dijawab. Dan juga sama leader kita. Ya, leader itu menurut gue sama dengan orang tua. Perjalanan ke depan, kan waktu ya, kadang-kadang penuh batu kerikil, kadang-kadang ada perkataan, ada perbuatan dan tindakan yang mungkin melukai orang, melukai hati orang. Sylvie itu kalau telepon gue galaknya minta ampun loh. Lu tuh ya udah sama gue 3 tahun gini aja masih nanya, betul kan? Sampai bini gue ngocehin gue, kamu tuh loh galak amat sama Sylvie. Tapi Sylvie tuh nggak kapok, sehari telepon gue 10 kali. Ya, dan dia paling percaya sama gue. Sylvie, lu buat suruh nyemplung jurang, nyemplung nggak? Nyemplung. Hah? Iya, nyemplung. Gue suruh nyemplung jurang, nyemplung. Ya, karena dia percaya sama gue. Full belief. Karena yang namanya orang tua, yang namanya leader, kasihnya tuh sepanjang masa. Setuju nggak? Kasih anak sepanjang jalan pengkolan. Ada satu kata, kesel, sebel. Tapi yang namanya orang tua, Anda dengerin ini, will always love anak-anaknya. Jadi kalau anak-anaknya bandel, nyebelin, atau tetap sayang sama anak-anak, ini pesan buat leader. Tetap, mau ngapain, tetap aja. Ya kalau anaknya bandel, ya sudah biarin. Nanti insaf-insaf sendiri. Kalau insaf. Makanya hari ini gue ngomong, apapun perjalanan ke depan yang mungkin membuat kita kesel, mungkin membuat kita sedih, mungkin membuat kita marah, kecewa, benci. Tapi ketika lu ngerasa itu, lu mesti ingat kata-kata gue. Kasih orang tua sepanjang masa. That's why I must love you, my parent, my leader, my team, my direct leader, my cucu, kakek, dan lain-lain. Oke, jadi ya apapun yang terjadi ke depan, mesti say thank you. Tanpa mereka nggak ada kita di sini. Tuh, dan apa lagi ya? Beta gue. Sampaikan. Ya. Bahwa setiap orang tua, leader pasti menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya. Setuju nggak? Shona bisa gabung di kita. Itu berkat kebesaran hati mamanya. Lu bayangin, nyokapnya itu bidi kayak nyokap gue. Berarti Shona ada di direct nyokapnya dong. Putri mahkota. Betul nggak? Nggak ada satupun orang tua, leader yang mau melepas anaknya untuk pindah ke tim lain. Betul? Ke orang tua lain. Nggak ada ya. Tapi karena mamanya melihat bahwa Shona bisa besar di gaspol, dia lepas Shona untuk join sama kita. Itu kasih orang tua. Setuju gak? Hah? Apa? Ya, itu mamanya Shona. Itu Shona yang ini cantik nih, berdiri, baru penasaran Shona yang mana. Tuh, ya. Mamanya loh ya, minta ketemu gue terus bilang, Shona, tante kasih terus gue bengong. Nggak salah bener. Ya, jadi ingat ya, leader pasti mau bantu teman-teman semua karena kasih leader sepanjang masa. Dan kita ingat bisnis ini buat leader, kita hanya bisa sukses kalau kita bisa bantu tim kita sukses. Kalau tim lu nggak sukses, tim lu nggak jalan, lu nggak akan jalan. Jadi habiskan waktumu buat bangun dan bikin tim kamu sukses semua. Dan balasan buat dari anak-anak itu adalah percayalah 100% sama leadermu. Apapun yang dia bilang itu demi kebaikan kita. Entar
setengah 6, ya kan abisnya no? Setengah 6 kan? Nggak, batasnya gue ngomong setengah 6 kan, tunggu setengah 6. Belum, 5, 2, 3. Oke, gitu aja. Sekarang gaspol sudah cukup besar, belum besar, cukup lah ya, cukup besar. I don't use the people, gua nggak perlu teman-teman buat besarin tim gaspol, but you must use tim gaspol to make you grow bigger. Jadi kalau ditanya orang lu join apa, gue di tim gaspol. Pakai kata-kata tim gaspol untuk bantu teman-teman ngerekrut lebih banyak lagi. Karena kita harus, karena tim gaspol sekarang sudah lumayan terkenal. Ya, lu pakai lah tim gaspol ini. Jadi kayak tadi branding, kayak misal hari ini bisa bilang my team is better than yours. Pakai lagunya itu kan ada ya, lagu itu kan my team is better than yours. Lu pakai, karena kalau lu berada di kapal yang besar, pasti bisa merekrut lebih banyak lagi. Betul? Iya bu, bentar bu. Dan satu, terakhir. Kalau saya ngomong, mesti ngomong terus. Tapi bener ya, habisin waktu lu demi gini. Pengorbanan terbesar lu adalah membuang waktu bersama keluarga. Betul nggak? Ya, Paulus hari ini ada, Paulus single. Freddy ada di sini, berarti lu nggak ketemu anak kan? Betul ya? Michael mana? Tuh, yang ganteng kan? Ada orang baru lagi ganteng. Michael ada di sini, berarti dia sudah nggak bareng keluarganya. Mei ada di sini, nggak sama anaknya 2, artinya dia sudah buang waktu keluarganya. Makanya pastikan itu benar-benar berharga supaya bisa bantu mereka, anak-anak kita, dan berguna buat orang lain. Ya, jadi singkat kata, singkat cerita, thank you buat semuanya. Minggu lalu hari apa namanya gua telepon Desi, mana Desi? Gua ke Bogor jam kapan? Hari Senin loh saya. Berdua ngobrol nangis-nangisan bareng. Itu teman SMP gue. Ya, terus gue bilang sama dia gini. Ini kata-kata gue pernah ngomong Mano juga. Jangan bilang gue hebat, jangan bilang gue sukses sebelum gue bisa bikin lu berdua sukses. Ya, jadi lu harus ngomong sama tim lu, Johan, Riri, nggak boleh ada orang bilang gua sukses sebelum gua bisa bikin Riri Didi, sebelum gua bisa bikin Riri sukses. Susi juga bilang yang sama, sebelum bisa bikin Maria, Yanto, Yunita, dan lain-lain sukses di Manuel. Neni juga sama, bilang sebelum bisa bikin Nancy, Tabita, Suci, Ika sukses di Manuel. Lu harus bilang itu sama tim. Helen juga sama, bilang sama timnya bahwa gua nggak boleh dibilang hebat sebelum gua bisa bikin semua tim gua sukses di Manulife, mencapai mimpi-mimpi mereka, jadi MDRT, jadi BD, capai trip, dan lain-lain. Karena orang hebat bisa dibilang hebat kalau dia bisa bikin orang lain hebat. Thank you.